Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Nike Kyrie 8 Orca. Ini jadi sepatu yang pastinya kontroversial karena kita tahu sendiri kerjasama antara Nike dan juga Kyrie itu udah diputus tentang adanya kayak hate speech atau antisemitik. Apalah, gue nggak terlalu ngerti. Pokoknya intinya sekarang sepatu ini tuh nggak bakal dirilis lagi, jadi udah di-cut sama Nike. Gue nggak tahu gimana gue bisa ngedapetin sepatu ini, tapi setahu gue ada beberapa negara yang udah sempet ngerilis sepatu ini, tapi akhirnya tuh barang-barangnya kayak ditarik semua gitulah guys. Dan awal-awal waktu sepatu ini pertama kali dirilis, banyak banget yang nawarin gue untuk beli sepatu ini dengan harga yang menurut gue juga cukup tinggi. Sampai sekarang akhirnya di Indonesia sendiri banyak yang, ya kalau kalian cari secondary market, cukup banyak yang jual sepatu ini dengan harga yang cukup reasonable guys. Di sini gue dapat dengan harga yang menurut gue cukup oke. Gue beli dengan harga kalau nggak salah 1,8 atau 2 jutaan gitu, which is ini nggak jauh beda sama retail price-nya pastinya. Kalau menurut gue retail untuk sepatu ini bakalan di angka 1,9, jadi menurut gue sih ya masih sama aja. Dan gue juga ngerasa kalau sepatu ini tuh apa ya, sebenarnya agak membingungkan juga kalau kita ngelihat di beberapa tahun ke belakang, dimana waktu Kyrie 8 yang beneran, Kyrie Infinity maksudnya gue, itu dirilis, Kyrie tuh kayak bilang itu desain yang nggak di-approve sama sekali oleh Kyrie Irving. Nah, yang ini beneran sekarang Kyrie 8, apakah ini jadi model yang di-approve sama Kyrie? Karena menurut gue secara materialnya ini nggak jauh lebih bagus dibandingkan dengan versi Kyrie Infinity guys. Meskipun untuk meaningnya tersendiri ini tuh bagus karena sepatu ini menggunakan recycle material, dimana kalian juga bisa lihat dari box yang berbeda di rilisan kali ini. Tapi secara feel-nya ini beda banget, dimana gue ngerasa terutama di bagian depan sepatunya ini berasa agak plastiki, butuh banget breaking time. Kalau kalian giniin tuh kadang ada suara-suara yang tuk 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 gitu, kayak ya menurut gua kurang movable dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan bahkan kalau kita ngomongin sepatu Nike Kyrie Infinity, di bagian belakangnya di situ ada penggunaan leather yang jelas bikin sepatu tersebut kelihatan lebih premium dari sepatu ini guys. Terlepas dari itu, sekali lagi meaningnya sih cukup bagus. Secara penggunaan colorway di sepatu ini juga gua cukup seneng, keren aja menurut gue. Dan juga sepatu ini memiliki detail-detail yang cukup menarik, terutama di bagian pangnya. Di sini ada material yang cukup timbul, di bagian samping juga sama. Tapi ya secara feel materialnya sekali lagi gue lebih prefer yang versi sebelumnya guys. Kalau kita ngomongin dari segi sizingnya, menurut gue sih sepatu Nike Kyrie 8 ini fitnya itu true to size, dan buat kalian punya kaki lebar, menurut gue juga kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Secara first impression ada beberapa area juga yang gue cukup suka dari segi lockdownnya, dimana di bagian samping di sini ada paneling yang berfungsi untuk menjaga kaki kita tetap berada pada posisi yang seharusnya. Dan untuk lateral supportnya di area samping sini, ini kalian jelas untuk colorway ini kalian nggak bisa lihat fiturnya, tapi di colorway yang warna putih seperti ini kalian bisa lihat ada bagian yang warna merah di samping sini, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lateral support atau lateral stability sewaktu menggunakan sepatu ini. Nah, waktu pertama kali gue pakai sepatu ini juga di bagian sampingnya sini berasa agak ada bagian yang streamline gitu, jadi kayak agak neken di bagian kaki gue. Tapi untuk area kelingkingnya nggak masalah sama sekali, cuma di bagian kayak agak atas itulah guys. Dan ini menurut gue bakal jadi bagian yang secara overall butuh breaking time sewaktu gue menggunakan sepatu ini juga. Secara fittingnya ini juga sepatu Kyrie banget, dimana gue memang suka sama fit yang one to one, enak gitu waktu dipakai, mid cut. Dan menurut gue sih secara overall fitnya gue nggak ada masalah sama sekali sewaktu menggunakan sepatu ini guys. Dan juga gue pengen ngebahas salah satu fitur yang sebenarnya agak beda juga kalau dibandingin sama sepatu Kyrie sebelum-sebelumnya, dimana untuk versi yang kali ini entah kenapa kita nggak ngedapetin rounded outsole yang kelihatan banget gitulah guys. Jadi berasa kayak lebih rata aja secara build-nya, entah di bagian depan ataupun di bagian belakang sepatu ini. Meskipun masih ada dikit, tapi secara overall kayak ini lebih rata. Dan di bagian base-nya juga kalian bisa ngelihat ini base-nya itu gede banget, jadi ini pastinya akan ngebantu dari segi stabilitas waktu kalian menggunakan sepatu ini. Dan ini juga menurut gue jadi salah satu fitur yang
agak beda kalau dibandingkan sama Puma MB2, meskipun gue selalu bilang kalau Puma MB2 itu sepatu yang secara fitur-fiturnya agak mirip sama sepatu ini, tapi salah satu yang benar-benar membedakan ada dari segi penggunaan base. Yang ini tuh kalian bisa lihat lebar banget guys, asli lebarnya bukan main, dan ini menurut gue sih enak gitu kalau dipakai. Juga kalau kita ngomongin dari segi teknologi, sepatu ini menurut gue udah berada di puncak sepatunya Kyrie, dimana di bagian depannya kita akan mendapatkan zoom strobe yang pastinya juga enak banget secara feel-nya. Di bagian belakang di sini nggak ada teknologi cushionnya sama sekali, cuma foam compound aja. Menurut gue sih basic banget di area belakang, tapi emang nyaman banget di bagian depan, berasa sensasi bouncy-nya, tetap merupakan cushioning setup yang low profile dan nyaman aja sewaktu first impression gue pakai sepatu ini guys. Lanjut lagi untuk bagian bawah sepatunya, kalian akan mendapatkan pola traction yang menurut gue agresif banget, dimana di bagian tengah di sini ada pola yang cukup unik, dan ini cukup ngingetin gue sama Smith Traction yang ada di sepatu Nike GTK 2. Meskipun di sini nggak ada tulisan Smith Traction-nya, tapi ya kayak ngingetin aja gitu, secara build-nya kelihatan mirip gitu guys. Dan mungkin buat kalian yang masih bingung apa itu Smith Traction, jadi pola traction-nya emang kelihatan tebal, tapi di bagian dalamnya itu dibikin kayak kopong gitu guys, jadi itu bisa menyapu debu dan memberikan kalian traction yang lebih oke sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Tapi dari segi durabilitasnya, karena itu dibikin kopong, jadi itu merupakan salah satu fitur yang harus dites lebih lanjut lagi guys, karena emang beda lah sama build traction yang kayak bener-bener kokoh gitu guys. Nah, meskipun sepatu ini menggunakan XDR, tapi ya kadang XDR itu nggak selalu 100% bisa dipakai di lapangan outdoor guys. Jadi ya memang rubbernya lebih durable, tapi seberapa durable itu kan masih tanda tanya gitulah. And that's about it, initial review untuk sepatu Nike Kyrie 8, dimana gue ngerasa ini jadi sepatu yang pastinya akan bersejarah, karena ini lini terakhir yang di-cut sama Nike, nggak dirilis, dan pastinya karena ini sepatu terakhir dari Kyrie juga, menurut gue ini bakal jadi salah satu collectible item yang ya cakep aja lah kalau menurut gue guys. Yap, jadi gitu aja untuk video kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.